Baik, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, di video kali ini guys, ada yang terbaru yang bikin kita heboh juga ya kan. Di sini dituliskan, waduh, bahaya tah, nggak bahaya tah ya. Tim hukum Anies Muhaimin banyak nggak jelas nih. KTA advokat sudah kadaluarsa. Bahkan ada yang nggak punya KTA sama sekali. Dan parahnya ada KTA yang nggak ada masa berlakunya. Waduh, aduh. Seperti apa videonya? Tonton video ini sampai selesai. Dan langsung saja, ini dia videonya. Kemudian berkaitan dengan surat kuasa. Ya. Untuk kuasa hukum Andre Ian Gunawan ini sudah dicoret. Apakah yang bersangkutan masih tetap dipertahankan atau bisa diberi penjelasan? Dicoret. Baik, kami keluarkan dari tim hukum 01 ya, perkara nomor 1 ya. Kemudian berkaitan dengan kartu tanda anggota advokat, ada yang sudah kadaluarsa, Pak Iwan Setiawan, mau nanti diupdate kembali. Kemudian kuasa hukum Pak Repli, Pak Said Kemal Julbi, Pak Iksan Prastia, dan Pak Fikih Aprilia tidak ada kartu anggotanya, supaya nanti dilampirkan pada berikutnya. Ada yang nggak ada kartu. Kemudian ada kartu anggota juga yang tidak diketahui masa berlakunya, apakah sudah lewat atau belum, atas nama Riza Isfadila Zen dan Ahmad Waluya Muhammad. Waduh, banyak sekali. Mau nanti dicermati itu. Bayangin kalau 1000 pengacaranya. Kemudian hal lain yang perlu disampaikan oleh mahkamah ada. Yang mulia, dari ya pemohon. Apa Pak Heru? Terima kasih yang mulia. Apalagi berkenaan dengan penyampaian nama-nama saksi dan ahli yang mulia. Karena begini yang mulia, mohon dipertimbangkan ketika kami menyerahkan daftar nama saksi, kemudian nama-nama saksi itu bocor keluar ke publik. Nah, kami khawatir saksi-saksi ini terintimidasi sehingga takut memberikan keterangan. Wow. Ya, itu pertimbangan. Percayakan pada mahkamah. Iya. Insya Allah tidak bocor, kecuali Anda sendiri yang bocorkan. Ya benar ya. Aduh, disekakmat langsung ya oleh ketua hakim. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024. Ini mohon maaf sebelumnya ya Mbak ya, saya tuh antara sadar nggak sadar hidup di dunia ini. Apakah saya sebagai manusia atau makhluk gaib? Kalau misalkan sebagai makhluk gaib, lah kemarin juga waktu pencoblosan saya datang. Saya datang, ya saya juga datang. Ya kan? Ke TPS untuk milih mana sih calon presiden sama wakil presiden yang layak untuk dijadikan pemimpin. Nah kalau sebagai manusia juga orang lain kan tahu. Waktu itu kan hujan-hujanan, ya kan? Hujan. Terus ada yang kebanjiran, ya banjir-banjiran gitu. Benar. Gimana caranya sih supaya sampai ke tempat pencoblosan rela gitu, banjir-banjiran, hujan-hujanan, basah-basahan gitu. Benar. Jadi kayak aduh seolah-olah saya tuh kasihan aja yang udah milih paslon 02 dianggap sebagai makhluk gaib gitu kan. Yang dianggap suaranya tuh paslon 02 tuh nggak ada. Iya. Di sini saya mau ngumpulin deh tuh ya. Saya mau ngumpulin siapa aja gitu kan. Nih para netizen ya. Yang udah nyoblos paslon 02 coba penuhin tuh kolom komentar saya. Termasuk saya, Bang. Ya, ini jadi bukti kalau misalkan ada pendukung paslon 01 atau 03 yang mampir di PT saya biar lihat sebanyak apa sih pendukung paslon 02 itu yang sudah dianggap bahwa suara paslon 02 itu nggak pernah ada. 0 ya. Aduh, kemarin ngegugat yang paslon 01 katanya kalau pemilu diulang jangan sampai Mas Gibran ikutan. Terus ada lagi paslon 03 ngegugat ke MK
Kalau pemilu diulang, Pak Prabowo nggak boleh ikutan. Lah kalau misalkan nanti diganti kandidat 02 itu Bang Komeng sama Bang Adul, kalau Bang Komeng sama Bang Adul itu unggul lagi, menang gitu kan di Pilpres, itu kira-kira digugat lagi kagak tuh? Ya, jangan lupa tuh penuhin kolom komentar saya, siapa aja di sini ya yang ngelihat PT saya ini sebagai pendukung 02, coba tulis tuh di kolom komentar saya. Biar mereka itu tahu bahwa paslon 02 itu dicoblos sama rakyat yang sesungguhnya. Ya, bukan makhluk gaib ya. Lucu banget, lucu bener. Teruntuk yang kalah ya, apabila nanti permohonannya ditolak di MK, terutama untuk 01. Kalau 03 sih pendukungnya nggak ada suaranya. Yang paling heboh kan pendukung 01. Iya. Mau minta permohonan kemana lagi kalau di MK ditolak? Saran saya, lebih baik minta permohonan ke tim medis saja. Mereka pasti akan menerima dan memeriksa Anda semuanya. Semoga kalian masih waras. Yang gila kekuasaan itu yang udah kalah nyapres tapi ngotot pengen menang, pengen pemilu diulang. Itulah yang gila kekuasaan. 2024 nyungsep. Orang curang itu takut ketahuan. Orang curang itu takut ketahuan. Saksi sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Betul. Siapin aja Pak, siapin sebanyak-banyaknya saksi. Bila perlu saksi dari setiap TPS seluruh wilayah Indonesia, datangin aja semuanya. Biar penuh ya. Biar penuh itu kantor pengadilan. Ya. Aduh, memang yang kalah ini susah ya terima kenyataan. Kalau memang Prabowo Gibran ini memang sudah menang telak sebenarnya ini. Apa yang kalian tunggu lagi? Paling tunggu hasil dari KPU. Hasil dari KPU juga nanti ya nggak jauh-jauh beda. Kalau nggak naik ya turun dikit suaranya. Udah menang Bang, udah menang. Kenyataan daripada kalian capek-capek ongkosin saksi-saksi dari setiap TPS seluruh wilayah Indonesia. Udahlah, ngabis-ngabisin duit aja. Salam 02. Ini tidak semata-mata soal Ganjar dan Mahfud. Buat kami, pertaruhan yang paling besar dari apa yang kita lakukan di MK ini adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, bagaimana kita menyelamatkan masa depan negeri ini, bagaimana kita menyelamatkan Indonesia. Ini yang kita ingin lakukan. TPN Ganjar Mahfud, TPN Ganjar Mahfud, kalian ini lucu. Kalian kalah terus mengajukan gugatan ke MK dengan dalih ingin menyelamatkan demokrasi, ingin menyelamatkan negeri ini, dan ingin menyelamatkan Indonesia. Mencari pembelaan rakyat, Pak. Ya, mencari simpati masyarakat Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia sudah tidak. Betul lagi. Masyarakat Indonesia pinter, Pak, sudah tahu. Jadi kalau kalah ya kalah saja Pak, tidak usah bawa-bawa menyelamatkan negeri ini, demokrasi, terus Indonesia. Kalau memang TPN Ganjar ini mau menyelamatkan negeri ini, menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan Indonesia, ya akui saja kekalahannya. Itu yang disebut demokratis. Ya benar. Iya kan? Gimana? Saya kok malah mikir ya. Kalian ini sebenarnya ingin menyelamatkan PDI, menyelamatkan Hanur, menyelamatkan P3, menyelamatkan Bume, menyelamatkan menyelamatkan Pak Ganjar Mahfud mungkin. Jadi ya, kalau ingin menyelamatkan kelompok, menyelamatkan partai, menyelamatkan calon, jangan bawa-bawa dalih menyelamatkan Indonesia, negeri ini atau apapun lah ya. Kalian kalah, harus mengakui kekalahan. Itulah yang disebut menyelamatkan negeri ini. Karena apa? Negeri ini tidak dibawa oleh arus-arus yang tidak baik seperti bapak-bapak ini. Ya, baik guys, itu dia videonya ya kan. Waduh, sayang sekali ya. Sayang sekali tadi ada yang sudah kartunya kadaluarsa ya.
udah nggak ada kartu apa KTA-nya ya, kartu tanda anggotanya ya kan. Jadi tim hukum Anies Muhaimin banyak nggak jelas nih ya. KTA advokatnya sudah kadaluarsa ya. Bahkan ada yang nggak punya KTA sama sekali, dan parahnya ada KTA yang nggak ada masa berlakunya. Waduh, ini gimana nih? Bayangin kalau 1000 pengacara KTA-nya habis masa berlakunya. Untung hanya sedikit aja ya kan, beberapa aja. Dan ada yang bilang tadi sebenarnya apa suara 02 ini nggak ada. Waduh, dia anggap kita ini makhluk gaib apa? Kita rela-relaan ya, hujan-hujanan pergi nyoblos Pak Prabowo, nggak dianggap gitu ya kan. Ada-ada saja ya, ada-ada saja. Tetapi apapun ya guys, kita tunggulah akhir ya, akhir dari cerita ini ya. Aku tahulah pasti kalah lah mereka ini, pasti nggak akan diterima. Tetapi ya sudahlah, biarlah ya, biar dia puas hati ya kan, biar mereka 01 03 ini puas hati, biarlah kita tonton dulu lah ya guys. Dan oke guys, coba kalian berkomentar, apa komentar kalian. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.